Aku hanya pergi menunaikan ibadah haji. Tapi saat pulang, rumahku bukan lagi milikku. Suamiku berubah, dan perempuan lain duduk di singgasanaku. Aku dijebak, dikhianati, bahkan diminta menandatangani surat cerai, sementara perempuan yang mencuri semuanya berpura-pura suci di hadapanku. Beginikah balasan untuk kesetiaan? Pagi itu, suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Nadira memeriksa kembali koper-kopernya, memastikan semua dokumen dan perlengkapan ibadah hajinya telah lengkap. Wajahnya memancarkan haru sekaligus bahagia. Akhirnya, ia mendapat kesempatan menunaikan rukun Islam kelima, sebuah impian yang lama ia dambakan. Di ruang tamu, Fahri duduk dengan tatapan kosong, menyembunyikan kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Ia tahu kepergian Nadira hanya untuk sementara, tapi entah mengapa dadanya terasa berat. Mungkin karena rasa bersalah yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Nadira menghampiri suaminya dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Jaga diri baik-baik, Mas. Doakan aku diberi kelancaran selama di Tanah Suci," ucapnya dengan suara pelan. Fahri mengangguk, mencoba tersenyum. Ia memeluk Nadira erat, seolah berusaha menahan waktu. Setelah pamit kepada keluarga, Nadira pun berangkat menuju bandara, tak sedikit pun menyadari bahwa kepergiannya menjadi celah sempurna bagi seseorang yang selama ini menunggu dalam bayang-bayang. Rani, wanita yang telah dinikahi Fahri secara siri, mengamati kepergian Nadira dari kejauhan dengan senyum samar. Ia tahu inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Tanpa adanya Nadira di rumah, ia bisa lebih leluasa mendekati Fahri, bukan sekadar sebagai istri di balik layar. Hari-hari berikutnya, Rani mulai menampilkan wajah kepedulian yang berlebihan, membawakan makanan, menanyakan kabar, bahkan menawarkan bantuan kecil-kecilan yang tampak tulus. Namun di balik sikap manisnya, tersembunyi rencana busuk, mengambil posisi Nadira sepenuhnya dalam kehidupan Fahri, secara terang-terangan dan permanen. Sepeninggal Nadira ke Tanah Suci, rumah besar itu terasa lebih lengang dari biasanya. Namun di balik kesunyian yang membalut, diam-diam ada suara halus yang mulai mendominasi, suara Rani. Dalam balutan jilbab syari yang tampak bersahaja, ia hadir nyaris setiap hari, dengan alasan sederhana, menemani Fahri agar tak kesepian. Ia datang membawa masakan kesukaan Fahri, membawakannya vitamin, dan bahkan membereskan berkas-berkas kantor Fahri yang biasanya ditangani Nadira. Tak ada yang mencurigakan dari luar. Rani memainkan perannya dengan sangat hati-hati, dengan wajah ramah dan perhatian yang seolah tulus. Tapi di balik sorot matanya, tersembunyi ambisi yang sudah lama ia pendam. Menggantikan Nadira, bukan hanya di hati Fahri, tapi juga dalam kekuasaan dan harta. "Mas, makan dulu, jangan kerja terus," ujar Rani suatu sore, meletakkan semangkuk sup di meja kerja Fahri. Fahri menoleh, agak terkejut. Ia lupa kalau Rani datang hari itu. Sejujurnya, ia mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Rani tahu bagaimana merawat pria. Ia tidak banyak menuntut, tidak mengkritik, hanya hadir, dan diam-diam mengisi ruang yang kosong. Rani duduk perlahan di sampingnya. "Aku nggak maksud apa-apa, Mas. Cuma aku lihat Mas makin kurus sejak Mbak Nadira pergi." Kalimat itu terlontar pelan, tapi cukup untuk menggoyahkan sesuatu dalam benak Fahri. Ia mengangguk pelan dan mulai menyantap sup buatan Rani. Beberapa hari kemudian, racun itu mulai menetes. "Mas, boleh aku ngomong jujur? Tapi jangan marah ya." Rani membuka percakapan dengan ragu yang dibuat-buat, tatapannya menunduk dalam kepura-puraan. Fahri mengangkat alis. "Ngomong aja, Ran. Entahlah, aku kadang sedih lihat Mas sendirian di rumah sebesar ini. Sementara orang yang seharusnya ada di sisi Mas malah lebih sibuk cari pahala untuk dirinya sendiri." Fahri terdiam. Ia tak menjawab, tapi kalimat itu menetap di pikirannya. Rani melanjutkan dengan lirih, nyaris seperti gumaman, "Mas tahu nggak, aku pernah dengar sendiri waktu Mbak Nadira bilang, kalau kita hidup cuma mikirin dunia, kita nggak akan pernah puas. Katanya, harta bukan segalanya. Tapi, bukankah itu artinya dia menganggap Mas dan semua yang Mas perjuangkan tidak penting?" Rani mengatakannya dengan ekspresi sedih, seolah merasa kasihan kepada Fahri. Padahal, setiap kata yang ia ucapkan sudah dirancang dengan presisi. Ia tahu celah hati Fahri, perasaan tak dihargai,
perasaan menjadi opsi kedua di balik prioritas akhirat Nadira. Hari demi hari, Rani melanjutkan strategi kotornya. Ia mengungkit bagaimana Nadira tidak pernah benar-benar mencintai Fahri dengan sepenuh hati, karena terlalu fokus pada pengajian, aktivitas sosial, dan agenda akhirat. Ia menyebutnya dengan nada sinis tapi lembut, seolah sedang membela Fahri dari ketidakadilan yang tak ia sadari. Mas tahu nggak? Banyak istri yang menomorsatukan suaminya, bukan menomorduakan demi surga yang belum tentu. Rani, potong Fahri, agak keras. Tapi kali ini nada suaranya bergetar, bukan karena marah, melainkan bingung. Ia mulai goyah. Keyakinan dan cinta yang selama ini ia pelihara terhadap Nadira perlahan-lahan terkikis oleh bisikan manis Rani. Rani pura-pura kaget dan menunduk. Maaf, Mas. Aku nggak bermaksud. Aku cuma nggak tahan lihat Mas disia-siakan. Beberapa hari kemudian, ia mulai membidik hal yang lebih tajam. Harta. Mas, aku iseng tadi buka-buka dokumen properti yang di ruang kerja. Maaf ya, aku bersih-bersih. Tapi, aku lihat banyak aset atas nama bersama. Padahal setahuku, itu semua hasil kerja keras Mas. Bukankah seharusnya lebih adil kalau Mas punya kendali penuh atas semuanya? Fahri mengerutkan dahi. Ia tahu Nadira memang sangat aktif mengatur keuangan keluarga. Meski mereka tak pernah berkonflik soal itu, sesekali ia merasa dominasi Nadira agak berlebihan. Dan Rani, dengan cerdiknya, menyiram bara kecil itu agar menyala. Mas pernah tanya nggak, kenapa Mbak Nadira selalu minta semua sertifikat dipegang dia? Gimana kalau dia punya rencana lain? Fahri mematung. Rani melanjutkan, kali ini dengan suara nyaris berbisik, bagaimana kalau ternyata selama ini dia cuma ingin menjamin masa depan dia sendiri, bukan masa depan Mas berdua? Rani, kamu mulai keterlaluan. Maaf, Mas. Aku nggak akan ngomong lagi kalau Mas nggak mau. Tapi, kalau Mas merasa disayang dan dihormati, seharusnya Mas nggak sering merasa kesepian begini, kan? Kata-kata itu menancap lebih dalam dari yang bisa Fahri sadari. Sambil menyentuh lengan Fahri dengan lembut, Rani menutup pembicaraan, aku cuma ingin Mas bahagia. Kalau aku bisa bahagiain Mas, walau dari belakang, itu sudah cukup buat aku. Malam itu, Fahri duduk sendiri di kamar. Semua kenangan tentang Nadira berputar di kepalanya. Tawa mereka, malam-malam panjang bicara tentang mimpi, perjuangan membangun rumah tangga dari nol. Tapi kini, kenangan itu tampak samar, tergantikan oleh suara halus Rani yang mengusik setiap kelemahan yang selama ini ia abaikan. Keesokan harinya, Fahri mulai membuka kembali berkas-berkas properti mereka. Ia memeriksa sertifikat, rekening, dan akta notaris. Semakin ia tenggelam dalam dokumen-dokumen itu, semakin kuat kecurigaan yang dipasang Rani tumbuh subur. Tanpa sadar, ia mulai menyusun rencana untuk mengalihkan beberapa aset dari nama bersama menjadi milik pribadi. Ia belum menghubungi Nadira, ia tahu istrinya tidak akan setuju. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasa berhak. Bukankah ia yang bekerja keras? Bukankah selama ini ia yang menopang semuanya? Rani berhasil. Sedikit demi sedikit, ia membelokkan arah kapal rumah tangga Fahri dan Nadira. Ia tak perlu teriak, tak perlu mencaci. Ia cukup berbisik, pelan tapi konsisten, meneteskan racun hingga Fahri tak lagi bisa membedakan mana cinta sejati dan mana ambisi yang dibungkus dengan kasih sayang palsu. Dan sementara Nadira berdoa di pelataran Masjidil Haram, menangis haru memohon ampunan dan keberkahan bagi rumah tangganya, di kejauhan yang tak ia ketahui, rumah yang ia tinggalkan perlahan mulai runtuh. Bukan karena badai besar, tapi oleh tangan halus yang penuh siasat. Hari-hari setelah racun pertama disebar menjadi panggung bagi rencana Rani yang jauh lebih berani. Ia tak lagi sekadar menyusup lewat perhatian dan kalimat manis. Kini ia mulai menunjukkan taringnya. Dengan lihai, ia memainkan peran sebagai istri kedua yang tampak patuh. Namun sesungguhnya adalah dalang di balik tirai kegelapan yang mulai menyelimuti rumah tangga Fahri dan Nadira. Pagi itu, Rani datang dengan map besar berisi dokumen. Wajahnya cerah, tapi senyumnya terlalu manis. Seperti madu yang disajikan untuk menutupi racun mematikan di dalamnya. Mas, aku cuma bantu merapikan data keuangan Mas. Aku susun semuanya biar lebih rapi dan efisien, ucapnya sambil meletakkan map di meja kerja Fahri.
Fahri mengangguk pelan. Matanya masih setengah fokus. Pikirannya kalut oleh banyak hal. Nadira yang tak kunjung menghubungi, bisnis yang agak goyah, dan Rani yang makin hari makin terlihat tepat di sampingnya. Ini draft rekening gabungan kita, lanjut Rani. Aku pikir akan lebih mudah kalau semua pengeluaran dan pengelolaan properti masuk ke satu akun saja. Aku bisa bantu urus semuanya, jadi Mas nggak terlalu terbebani. Fahri diam. Ia ragu sejenak, tapi Rani sudah mengantisipasinya. Mas kan tahu, selama ini Mbak Nadira yang megang kendali semua. Bahkan mobil Mas aja atas nama dia. Ucap Rani dengan nada yang seolah prihatin, tapi sebenarnya menekan. Kalau suatu saat terjadi apa-apa, Mas mau semua itu di tangan orang yang bahkan tidak menghargai pengorbanan Mas. Fahri menarik napas dalam. Tapi, semua aset itu juga dibangun bareng-bareng. Ran, aku dan Nadira. Rani menatap langsung ke matanya, tatapan yang basah tapi tajam. Bareng-bareng? Atau Mas yang kerja? Dia yang simpan? Mas yakin selama ini dia nggak nyiapin jalan keluar kalau sewaktu-waktu ninggalin Mas? Kata-kata itu menusuk. Dan di saat hati Fahri penuh keraguan dan kemarahan yang mengendap, Rani menyisipkan jurus pamungkasnya. Lagi pula, aku juga istri Mas. Kenapa aku nggak boleh pegang aset bersama? Apa posisi aku selama ini cuma bayangan? Fahri tak kuasa menjawab. Ia merasa bersalah, tapi lebih dari itu, ia merasa terlambat menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Di matanya yang mulai terbutakan, Rani kini terlihat seperti korban, bukan penghasut. Tanpa banyak berpikir lagi, ia menandatangani formulir pembukaan rekening baru. Dalam hitungan hari, Rani telah berhasil memindahkan beberapa dana dari akun utama Fahri ke akun gabungan mereka. Ia melakukannya dengan sangat rapi, tidak mencolok, tidak frontal. Sedikit demi sedikit, seperti air yang meresap ke dalam retakan batu. Namun itu belum cukup. Rani ingin lebih dari sekadar uang, ia ingin kendali penuh. Maka dimulailah rencana berikutnya, pemalsuan tanda tangan Nadira. Ia mencuri salinan KTP Nadira dari laci pribadi Fahri. Ia tahu letak semua berkas penting, karena ia yang membereskan semuanya saat Nadira pergi. Ia menyalin tanda tangan Nadira dengan latihan berkali-kali, menirukan lengkungannya, goresannya, bahkan tekanan penanya. Dan ketika ia merasa cukup mahir, ia memalsukan surat kuasa. Satu untuk menjual salah satu ruko milik mereka, satu lagi untuk mengalihkan sertifikat rumah ke nama Fahri pribadi, dengan dirinya sebagai ahli waris. Semua itu ia selipkan ke dalam tumpukan dokumen yang akan Fahri tanda tangani. Mas, ini tinggal tanda tangan aja. Aku udah periksa semua legalnya, katanya ringan, sambil meletakkan kopi panas dan tumpukan kertas di hadapan Fahri. Fahri, yang sudah terlanjur percaya dan terlena, menandatangani tanpa membaca ulang. Ia sudah tak bisa membedakan mana yang benar, mana yang manipulatif. Bagi Fahri, Rani adalah angin segar di tengah rumah tangga yang mulai terasa kering dan hambar. Dan Rani, di balik semua kepura-puraannya, tersenyum sinis di dalam hati. Ia tahu permainannya sedang berada di puncak. Malam harinya, ia duduk di balkon kamar rumah Fahri, kamar yang dulu hanya dimasuki Nadira. Kini, Rani menempatinya tanpa rasa malu. Ia menatap langit sambil meneguk anggur merah yang ia beli sembunyi-sembunyi, sesuatu yang bahkan Fahri tidak tahu. Maaf, Mbak Nadira, gumamnya sinis. Kau terlalu sibuk menyiapkan bekal ke surga, sampai lupa mengunci pintu dunia. Ia tertawa kecil, puas. Sedikit demi sedikit, kekuasaan yang dulu ada di tangan Nadira mulai beralih ke tangannya. Rumah, kendaraan, ruko, rekening, semuanya kini sudah bisa ia kendalikan, bahkan tanpa perlu mencakar atau berteriak. Sementara itu, di Tanah Suci, Nadira masih khusyuk beribadah. Ia mengirim pesan kepada Fahri setiap hari, namun sering tak dibalas. Ia berpikir Fahri sibuk. Ia tak pernah menduga bahwa di balik senyapnya pesan-pesan itu, sang suami sedang disihir oleh wanita yang diam-diam telah menusuk dari belakang. Rani semakin berani. Ia mulai memesan perhiasan baru dengan rekening gabungan. Ia membeli tas bermerek, bahkan menyewa jasa arsitek untuk merenovasi rumah, menghilangkan setiap jejak Nadira sedikit demi sedikit. Mas, gimana kalau nanti kita ubah ruang kerja Nadira jadi ruang bayi? Bisiknya suatu malam,
saat mereka sedang berbaring. Kalimat itu tak hanya menyeratkan ambisi, tapi juga ancaman. Ia tak hanya ingin menguasai harta, tapi juga ingin menghapus keberadaan Nadira secara simbolis. Fahri tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Tapi dalam diamnya, ia tidak menolak. Ia telah jatuh terlalu dalam. Di balik semua itu, Rani tahu satu hal pasti. Semakin dalam Fahri terjerat, semakin sulit ia keluar. Dan saat Nadira pulang nanti, semua sudah terlambat. Yang tersisa hanyalah reruntuhan rumah tangga, dan singgasana yang sudah ia rebut tanpa peperangan terbuka. Angin gurun menyapu pelataran Masjidil Haram sore itu, menyentuh wajah Nadira yang tengah bersimpuh dalam sujud panjang. Sejak hari pertama tiba di Tanah Suci, ia merasa jiwanya dibersihkan satu demi satu dari beban dunia. Wajahnya tenang, sorot matanya lembut, dan senyumnya tak pernah lepas. Tapi beberapa hari terakhir, kedamaian itu mulai terusik oleh bisik-bisik kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Pesan-pesan dari keluarga mulai terdengar ganjil. Bukan karena isinya secara langsung menuduh, tetapi justru karena terlalu banyak yang disembunyikan. Semoga sehat terus di sana, Kak. Di sini semua baik-baik aja, kok, tulis adiknya suatu malam. Nadira memandangi pesan itu lama. Ia mengenal gaya menulis adiknya. Kata, baik-baik saja, justru menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Apalagi, sebelumnya sang adik sempat menyebutkan bahwa Rani sering datang ke rumah. Tapi sejak Nadira bertanya lebih lanjut, tak ada balasan. Asisten rumah tangganya pun mengirim pesan singkat. Maaf Bu, lemari baju ibu di kamar utama dipindahkan. Katanya permintaan Pak Fahri. Nadira terdiam lama menatap layar ponsel. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena tidak mengerti. Sejak kapan suaminya memutuskan memindahkan barang pribadinya tanpa bertanya lebih dulu? Ia mencoba menelepon Fahri. Tak diangkat. Ia mencoba lagi. Masuk ke voicemail. Lalu ia kirim pesan. Mas, apakah semuanya baik di rumah? Aku rindu. Tolong jawab ya. Tak ada balasan malam itu. Hanya tanda centang biru, dibaca, tapi diabaikan. Dalam pelataran masjid, Nadira duduk di antara lautan jamaah yang tak henti berzikir. Tapi hatinya seperti berada di tempat lain. Di rumah yang kini terasa asing baginya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ada yang berubah? Apakah Fahri baik-baik saja? Atau, ada sesuatu yang sedang disembunyikan dariku? Malam itu, di dalam kamar hotel sederhana yang ia tempati, Nadira mengambil wudhu dengan tangan bergetar. Ia duduk di sajadah, lalu mengangkat tangan dalam doa panjang. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Ya Allah, jika ada yang tak kutahu, tunjukkanlah. Jika ada yang disembunyikan dariku, bukalah. Jangan biarkan aku buta terhadap apa yang sedang kau atur. Lindungi rumah tanggaku, dan lindungi aku dari orang-orang yang berniat buruk. Tangisnya pecah pelan, tapi tak ia bendung. Ia merasa sesuatu sedang terjadi di belakangnya. Sesuatu yang perlahan ingin menghapusnya dari kehidupan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Di hari-hari berikutnya, ia mulai memperhatikan lebih banyak tanda. Seorang teman dekat mengirim pesan basa-basi yang ganjil. Kapan pulang? Dir? Banyak yang berubah loh sejak kamu pergi. Nadira membalas. Maksudnya berubah bagaimana? Namun pesan itu tak pernah dibalas. Seolah sang teman sadar telah mengucap terlalu banyak. Dalam doa-doanya, Nadira kini bukan hanya memohon ampun dan rahmat. Ia memohon petunjuk. Setiap tawaf ia iringi dengan zikir pelan, Ya Hak, Ya Fatah, Ya Latif. Wahai Tuhan yang maha benar, yang membuka segala rahasia, yang maha halus dalam segala urusan. Ia mulai bermimpi. Beberapa malam berturut-turut, ia melihat bayangan rumahnya yang gelap, kosong, dengan daun pintu terbuka dan suara langkah asing di dalamnya. Dalam satu mimpi, ia melihat dirinya mengetuk pintu rumah sendiri, tapi yang membukakan bukan Fahri, melainkan Rani, dengan senyum dingin yang penuh kemenangan. Saat terbangun, tubuhnya dingin oleh keringat. Tapi hati kecilnya berbisik, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Maka sejak malam itu, Nadira mulai menyusun strategi diam-diam. Ia tahu ia tak bisa sembarang menuduh, apalagi saat sedang dalam perjalanan ibadah. Tapi ia bisa mengamati. Ia bisa mengumpulkan kebenaran,
Dan yang paling penting, ia bisa menguatkan dirinya untuk menghadapi apapun yang menanti di rumah. Ia menghubungi asisten rumah tangga lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Tolong jujur, Mbak Sari, apa Rani sering menginap di rumah?" Balasan tak langsung datang. Tapi setelah 2 jam, sebuah pesan masuk. "Maaf Bu, iya. Hampir tiap malam beliau di sana. Bahkan sudah tidur di kamar Ibu." Nadira memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak di Tanah Suci, ia merasa dunia seolah runtuh. Tapi air matanya tidak keluar. Ia hanya menunduk, menggenggam sajadah erat-erat. Setelah beberapa lama, ia hanya berbisik, "Aku tahu, ya Allah. Aku terima. Tapi beri aku kekuatan untuk kembali." Ia pun menghapus pesan itu. Tak ingin terbawa emosi. Ia tahu ini belum waktunya untuk marah. Ia hanya perlu bertahan dan pulang dengan kepala tegak. Sejak malam itu, ibadah Nadira berubah. Ia tak lagi hanya memohon pahala. Ia memohon kekuatan, hikmah, dan keadilan. Setiap sujudnya kini menjadi medan pengaduan paling dalam, bukan kepada manusia, tapi kepada pemilik segala rahasia. Dan saat ia menatap Ka'bah, ia berjanji dalam hati, "Jika semua ini benar, aku tidak akan kembali sebagai korban. Aku akan kembali sebagai wanita yang tahu siapa dirinya, siapa musuhnya, dan siapa yang tak pantas berdiri di sisinya." Pesawat mendarat mulus di landasan Bandara Soekarno-Hatta. Di balik jendela kecil itu, Nadira memandangi langit kelabu Jakarta yang menyambutnya. Bukannya merasa lega telah kembali, hatinya justru berat. Ada sesuatu yang menanti, bukan pelukan hangat, bukan senyum suami, tapi kenyataan yang mengintai dari balik tirai rumah tangga yang dulu ia percayai kokoh. Ia tiba di rumah menjelang maghrib. Mobil travel menurunkannya di depan gerbang rumah besar yang dulu ia rawat dengan penuh cinta. Tak ada balon penyambutan, tak ada bunga di tangan suami, tak ada pelukan hangat yang merindukan. Yang menyambut hanya keheningan dan pagar yang tampak asing, seolah enggan terbuka untuk pemiliknya sendiri. Fahri muncul beberapa menit kemudian. Wajahnya datar, tanpa raut gembira sedikit pun. "Sudah sampai?" Suaranya kering. Nadira menunduk sopan. "Iya, Mas. Alhamdulillah." Tak ada pelukan. Tak ada sentuhan tangan. Hanya diam canggung yang menggantung di antara dua insan yang dulu saling mencintai. Saat melangkah masuk ke dalam rumah, Nadira seperti berjalan ke dunia lain. Banyak perabot berubah posisi. Hiasan dinding yang ia beli dari pameran seni favoritnya diganti dengan lukisan modern yang tak ia kenali. Aroma rumah pun berbeda, seperti aroma tubuh wanita lain yang terlalu lama menetap. Lalu muncullah Rani, dari arah dapur, mengenakan daster satin dan wajah penuh senyum. "Assalamualaikum, Mbak Nadira." "Wah, akhirnya pulang juga. Capek, ya? Mau saya buatkan teh?" Nadira menahan napas. Bukan karena marah, tapi karena tak percaya. Rani berdiri di tengah ruang tamunya, berpakaian santai layaknya nyonya rumah. Ia tak hanya hadir, ia telah menguasai. "Waalaikumsalam," jawab Nadira pendek. "Saya buat sendiri saja." "Ah, nggak usah repot. Sini biar saya saja. Saya hafal semua letak cangkir Mbak." "Kok?" ucap Rani sambil berlalu ringan, menyiratkan satu hal, "Aku sudah menggantikanmu." Nadira hanya tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. Matanya menyapu ruangan. Banyak barang pribadinya hilang. Foto pernikahan mereka sudah tak tergantung. Bahkan tanaman-tanaman yang biasa ia rawat di teras sudah mati dan diganti. Saat malam tiba, Fahri duduk di ruang tamu, wajahnya serius. "Nadira, aku ingin bicara." Nadira menoleh. Jantungnya sudah tahu apa yang akan datang. "Aku rasa, pernikahan kita sudah tak sehat. Kita terlalu berbeda sekarang. Aku ingin mengajukan perceraian secara baik-baik." Seketika, waktu seperti berhenti. Tapi Nadira tidak menangis. Ia tidak histeris. Ia hanya memandangi Fahri dengan mata lelah yang menyimpan banyak tanya. Alasannya, tanyanya pelan. Fahri menghindari tatapannya. "Kamu terlalu fokus sama akhirat. Rumah tangga ini jadi dingin. Aku merasa kesepian. Dan, aku sudah punya Rani. Dia lebih memahami aku."
Kata-kata itu menggores seperti sembilu. Tapi Nadira tidak roboh. Ia hanya mengangguk pelan, seolah telah menduganya. Jadi itu yang kamu rasakan? Fahri mengangguk. Nadira mengalihkan pandangan ke jendela. Lampu jalanan menyorot bayangan samar pohon palem yang bergoyang pelan. Ia menarik napas, lalu menatap Fahri kembali. Aku tidak akan tanda tangan surat cerai, katanya tenang. Bukan karena aku ingin mempertahankanmu, tapi karena aku berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak akan keluar dari rumah ini tanpa kebenaran. Fahri hendak membantah, tapi Nadira sudah berdiri. Kalau kau ingin menceraikan aku hanya karena perasaan, setidaknya beri aku bukti bahwa rumah tangga ini memang pantas dihancurkan. Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Fahri yang terdiam dalam kebingungan. Dalam hatinya, Nadira tahu, permainan ini belum selesai. Ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya, Nadira hidup dalam bayang-bayang. Ia bangun pagi, menyapu rumah, memasak, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi di balik ketenangan itu, matanya jeli mengamati. Siapa yang sering datang, apa yang diubah, dokumen apa yang hilang dari lemari pribadinya. Ia menemukan salah satu laci dikunci. Laci yang dulu berisi surat kepemilikan rumah, sertifikat tanah, dan rekening koran. Ia mencatat semuanya, diam-diam. Ia mulai bertanya pada asisten rumah tangga, sopir lama, bahkan satpam kompleks. Dengan senyuman tenang dan suara lembut, ia menggali kebenaran sedikit demi sedikit. Bu Rani sering antar Pak Fahri ke bank. Bu, waktu ibu di Mekah, ada orang datang bawa surat-surat dari notaris, katanya untuk jual ruko. Setiap potongan kecil menjadi bagian dari puzzle besar yang makin mengerikan. Rani bukan sekadar hadir. Ia mencaplok harta, mencuri kepercayaan, dan memalsukan kedudukan. Tapi Nadira tidak bergerak tergesa. Ia tahu, kemarahan akan membuatnya lemah. Ia memilih senjata yang lebih tajam, kesabaran dan kecerdikan. Di malam sunyi, ia menatap cermin panjang di kamarnya yang nyaris kosong. Ia berdiri tegak, membelai kerudungnya dengan pelan. Kau pikir aku akan lari, Rani? Bisiknya pada bayangan cermin. Kau pikir aku akan tumbang hanya karena satu surat cerai? Ia tersenyum tipis. Kau salah rumah. Dan kau salah wanita. Pagi itu, langit Jakarta mendung seperti cerminan isi hati Nadira yang masih tertutup awan. Namun di balik keteduhan wajahnya, sebuah badai mulai menguat. Ia bukan lagi perempuan yang bingung dan terpukul, ia kini menjadi perempuan yang tahu persis siapa musuhnya, di mana kelemahannya, dan bagaimana cara melumpuhkannya. Beberapa hari sebelumnya, Nadira diam-diam menemui dia, sahabatnya sejak kuliah yang kini menjadi pengacara andal di firma hukum terkenal. Pertemuan mereka di sebuah kafe tersembunyi di bilangan Kemang, menjadi titik balik dari kesabaran panjang yang selama ini ia tahan. Aku tidak datang untuk menangis. Dia, kata Nadira dengan suara tenang. Aku datang karena aku tahu, ini bukan sekadar pengkhianatan suami. Ini perampokan. Ini pemalsuan. Dan aku akan menuntut semuanya kembali. Dia menatapnya takjub. Ia mengenal Nadira sebagai sosok lembut, religius, yang jarang bersuara keras. Tapi yang duduk di hadapannya kini adalah seorang perempuan dengan mata tajam dan bahasa yang terukur. Kalau kamu mau perang, kita harus main bersih. Dir, bukti harus kuat. Kita tak hanya melawan Fahri, tapi juga sistem yang bisa dimanipulasi kalau kita gegabah, ujar dia serius. Nadira mengangguk. Aku sudah mulai kumpulkan. Tapi aku butuh bantuanmu untuk melindungi diriku secara hukum dan menyusun bukti yang tak bisa mereka bantah. Dia langsung mengatur strategi. Langkah pertama, mengamankan dokumen legal yang masih bisa ditelusuri. Nadira lalu menghubungi bank, notaris, dan lembaga-lembaga keuangan lain tempat ia dan Fahri pernah membuat perjanjian bersama. Sebagian besar aksesnya sudah diblokir, tanda bahwa seseorang telah mengubah data kepemilikan. Tapi beberapa bank, setelah diberi surat kuasa dari pengacara, mulai membuka celah. Dan disitulah awal dari benang kusut mulai terbuka. Pertama, ditemukan surat kuasa yang ditandatangani atas nama Nadira, dengan tulisan tangan yang jelas bukan miliknya. Surat itu digunakan untuk memindahkan dana besar dari rekening gabungan ke rekening baru atas nama Fahri dan Rani.
Nadira menatap salinan surat itu lama. Lengkungan tanda tangannya dipalsukan dengan kasar, seperti dibuat tergesa. Ia mengingat betul, pada tanggal itu ia masih berada di Mekah, dan bahkan tak menyentuh pena sekalipun karena tangannya sempat terluka kecil akibat terjatuh saat tawaf. Kedua, dia menyarankan menyelidiki sumber visual. Nadira lalu mengingat bahwa rumahnya memiliki sistem CCTV yang terhubung ke server cloud pribadi yang dulu ia kelola sendiri. Meski beberapa kamera mati, ia masih bisa masuk ke sistem itu dari laptop lamanya yang tersimpan di lemari. Dan di sanalah kebenaran mulai berbicara dengan suara keras. Rekaman yang diunduh dari server menunjukkan Rani beberapa kali masuk ke ruang kerja Fahri dengan map berisi dokumen. Dalam satu video, terlihat Rani mengatur posisi duduk Fahri, membuka map, menunjuk baris-baris tertentu, lalu menyodorkan pena. Fahri menandatangani tanpa bertanya banyak, wajahnya tampak kosong, seperti lelaki yang telah kehilangan kemauan berpikir. Dalam rekaman lain, Rani tertangkap sedang mengatur ulang brankas pribadi Nadira. Ia mengeluarkan map merah, tempat Nadira biasa menyimpan surat tanah dan kontrak ruko. Malam hari itu, Nadira duduk sendirian di depan laptop. Ia menonton ulang potongan video itu berkali-kali, mencatat jam, tanggal, dan menitnya dengan teliti. Tiap detik terasa seperti luka yang diiris perlahan. Tapi ia tak menitikkan air mata. Ia tahu, ini bukan saatnya menangis. Ini saatnya mencatat dan menghitung kerugian. Ketiga, ia memanggil Sari, pembantu rumah tangga yang telah bekerja untuknya sejak tahun pertama pernikahan. Sari sempat menghindar, merasa takut karena pernah diancam oleh Rani agar tidak banyak bicara. Tapi setelah Nadira meyakinkannya dengan perlindungan hukum, Sari bersedia buka suara. "Bu, waktu ibu di Mekah, Bu Rani sering bentak-bentak Pak Fahri. Kadang dia suruh Pak Fahri tinggal di kamar bawah. Kadang dia kunci kamar atas. Dia juga pernah bawa orang-orang dari notaris ke ruang kerja, terus saya dengar dia bilang, 'Cepat tanda tangani sebelum Nadira pulang.'" Nadira mencatat semua itu. Dia pun segera mengurus agar pernyataan Sari dicatat sebagai kesaksian dalam bentuk tertulis dan legal. Minggu demi minggu, bukti-bukti semakin lengkap. Pemalsuan tanda tangan, pemindahan aset secara ilegal, penguasaan rumah tanpa izin, rekaman intimidasi, kesaksian Sari sebagai saksi kunci. Dia tersenyum puas di suatu sore, saat mereka duduk berdua di ruang kerja kantor hukum. Ia meletakkan map biru berisi semua bukti yang telah dikumpulkan. "Dengan ini, kamu bisa tuntut balik Fahri dan Rani atas pemalsuan dokumen, penipuan, bahkan perampasan hak. Kamu bisa gugat cerai dengan kehormatan penuh, dan ambil kembali asetmu secara sah." Tapi Nadira hanya menatap map itu dengan pandangan dalam. "Belum," katanya lirih. "Kenapa belum?" tanya dia bingung. "Aku ingin mereka tahu, aku tahu. Aku ingin menatap mata mereka saat mereka sadar bahwa permainan mereka telah selesai. Aku tidak akan membiarkan mereka lari sebelum aku bicara langsung." Rani mulai gelisah. Nadira yang dulu pasrah, kini menjadi wanita yang sukar dibaca. Ia tak lagi bertanya, tak lagi protes, tapi juga tak menuruti keinginan Fahri untuk tanda tangan surat cerai. Ia hanya diam, dan bagi Rani, diam itu mengancam. "Aku nggak suka cara dia liatin aku, Mas," keluh Rani suatu malam. Matanya kayak tahu semua. Fahri hanya memijat pelipis. Sudah berminggu-minggu Nadira tak membahas soal perceraian, tapi juga tak bersikap seperti istri. Rumah terasa seperti perang dingin yang tak kunjung meletus. "Kenapa sih belum juga selesai? Bikin Nadira pergi, Mas. Aku capek. Aku sudah coba. Tapi dia nggak mau tanda tangan. Ya paksa." "Gimana maksudmu?" "Pakai pengacara yang kita sewa. Bilang dia yang bersalah karena meninggalkan rumah. Bilang dia nggak layak jadi istri." Tapi saat Rani menyusun rencana licik baru, Nadira sudah selangkah lebih maju. Hari itu datang. Nadira memanggil Fahri dan Rani ke ruang tengah. Di atas meja, ada sebuah map besar berwarna hitam. "Aku sudah tahu semuanya," kata Nadira pelan. Fahri menegang. Rani berpura-pura tersenyum. "Maksud Mbak apa?" Nadira membuka map. Ia mengeluarkan salinan surat kuasa palsu, tangkapan layar CCTV, laporan keuangan bank,
Pernyataan tertulis dari Sari. Bukti korespondensi notaris. Ini semua bukti bahwa aku dipalsukan, ditipu, dan diusir secara perlahan dari rumahku sendiri. Fahri memucat. Rani mencoba menyela. Itu semua bisa dijelaskan. Oh? Nadira menatapnya tajam. Silakan jelaskan di pengadilan. Aku akan melaporkan kalian ke polisi dan mengajukan gugatan perdata dan pidana. Dan ya, sekarang aku yang akan menceraikan Fahri. Tapi bukan karena aku kalah, melainkan karena aku tidak ingin menjadi istri dari lelaki pengecut yang tak bisa berpikir sendiri. Fahri tertunduk, tak mampu bicara. Rani marah, tapi tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdua dibungkam oleh ketenangan Nadira yang kini berubah menjadi kuasa penuh. Nadira berdiri. Rumah ini milikku. Tanah ini atas namaku. Semua sudah kucabut aksesnya. Aku hanya beri waktu 3 hari untuk kalian keluar. Setelah itu, pengacara akan bicara. Ia melangkah pergi, meninggalkan 2 sosok yang dulu mengira bisa menaklukkannya. Hari itu, Nadira tahu satu hal. Kebenaran, meski disimpan dalam diam, tetap akan menemukan jalan pulangnya. Nadira tidak menjerit. Ia tidak melempar piring atau menampar wajah yang telah mengkhianatinya. Ia tahu, kemarahan hanya menyenangkan bagi mereka yang ingin melihatnya jatuh. Maka ia memilih senjata paling mematikan yang bisa digunakan oleh perempuan yang disakiti, keheningan dan hukum. Esok pagi setelah pertemuan dingin di ruang tamu, Nadira datang ke kantor pengacara dengan tenang. Dia sudah menyiapkan seluruh berkas yang dibutuhkan. Aku akan ajukan gugatan perdata dan laporan pidana. Tapi ingat, Nadira, prosesnya panjang. Rani pasti akan melawan. Nadira tersenyum tipis. Biarkan. Aku tidak butuh balas dendam. Aku butuh kebenaran yang diakui hukum. Hari itu, 2 laporan resmi dimasukkan. Laporan pidana terhadap Rani atas dugaan pemalsuan tanda tangan, penggelapan aset, penggunaan surat kuasa palsu, pencemaran nama baik dengan menyebarkan narasi miring bahwa Nadira telah menelantarkan suami demi kesalehan pribadi, gugatan cerai balik terhadap Fahri, dengan tuntutan pembagian harta secara adil, serta hak milik penuh atas rumah dan properti yang sebelumnya dibagi. Laporan tersebut dengan cepat menimbulkan gejolak. Keluarga besar Fahri, yang selama ini diam dan mempercayai versi cerita dari Rani dan Fahri, mulai menerima kabar dari arah berbeda. Beberapa kerabat yang selama ini menghormati Nadira sebagai menantu salehah terkejut ketika menerima dokumen yang dikirim oleh kuasa hukum Nadira. Salinan laporan polisi, bukti video CCTV, bahkan surat kuasa palsu yang digunakan Rani. Telepon di rumah Ibu Fahri mulai berdering tanpa henti. Para tetangga dan kenalan menanyakan kabar miring yang beredar. Bu, betul Nadira melaporkan Rani ke polisi? Katanya, Rani pakai tanda tangan palsu. Ibu Fahri, Bu Halimah, hampir tak percaya. Ia menyayangi Rani sejak awal, menganggapnya istri muda yang patuh. Tapi setelah bukti-bukti dikirim langsung oleh Nadira, hatinya goyah. Dalam pertemuan keluarga besar di rumah Fahri, suasana menjadi mencekam. Ayah Fahri, Pak Rahmat, mengetuk meja dengan keras. Fahri, kamu ini lelaki macam apa? 2 wanita saling berperang, kamu diam. Tapi ternyata, kamu ikut menandatangani pemalsuan? Fahri hanya menunduk. Rani duduk di sebelahnya, wajah memerah dan bibir gemetar. Semua itu, Nadira yang membesar-besarkan. Dia cemburu. Dia sakit hati, teriak Rani. Pak Rahmat menatap tajam. Kau pikir kami bisa dibohongi? Kami lihat sendiri bukti dari CCTV rumah. Kami bukan anak-anak. Rani berdiri. Matanya menyala karena malu dan amarah. Jadi kalian semua berpihak ke dia? Wanita yang meninggalkan suaminya berbulan-bulan demi pergi ke tanah suci? Bu Halimah, yang selama ini diam, akhirnya bersuara. Suaranya dingin. Dia pergi berhaji. Bukan ke Bali. Bukan kabur. Dan selama itu, kau merampok harta, rumah, dan kehormatannya. Kata-kata itu memukul Rani lebih keras daripada surat panggilan polisi. Ia terduduk. Matanya liar mencari Fahri, berharap dibela. Tapi Fahri hanya mengusap wajahnya sendiri. Tubuhnya lelah,
pikirannya porak-poranda. Beberapa hari kemudian, polisi datang memanggil Rani untuk dimintai keterangan. Wajahnya tertangkap kamera wartawan saat masuk ke kantor polisi dengan kacamata hitam besar dan selendang menutupi kepala. Judul-judul berita daring mulai bermunculan. Istri Siri dilaporkan menantu pengusaha atas dugaan pemalsuan dan penggelapan. Dugaan kasus pemalsuan dokumen oleh istri kedua, bukti CCTV terkuak. Media sosial tak kalah kejam. Akun Facebook komunitas lingkungan rumah mulai ramai. Dulu ramah banget, ternyata bawa masalah ya. Kasihan Bu Nadira, kalem tapi dikhianati. Itu yang suka pakai daster satin jalan-jalan sore itu ya. Rani yang dulu merasa berkuasa di rumah itu, kini tak berani keluar kamar. Tatapan mata para tetangga, gumaman orang-orang di minimarket, semua terasa seperti lemparan batu ke wajahnya. Ia panik. Ia memaksa Fahri untuk membela. Tapi kali ini, Fahri mulai goyah. Kita sudah terlalu jauh, Ran, kata Fahri pelan. Kita harus hadapi. Rani mencengkeram lengan Fahri. Kamu mau biarkan aku di penjara? Kamu yang tanda tangan juga. Kita ini satu paket, Fahri. Fahri tak menjawab. Ia bangkit dan pergi meninggalkan Rani sendiri di ruang tamu yang dulu terasa seperti istana kecilnya, yang kini berubah jadi ruang interogasi sunyi. Sementara itu, Nadira mulai menata hidupnya secara hukum dan batin. Ia pindah ke apartemen kecil yang dibelinya diam-diam bertahun lalu sebagai investasi. Ia tahu rumah lama masih jadi medan pertempuran hukum, dan ia memilih menjauh, bukan karena kalah, tapi karena ia ingin tenang menonton mereka saling menghancurkan satu sama lain. Ia mulai mengikuti kajian, kembali menulis jurnal pribadi, bahkan aktif di komunitas advokasi hukum untuk perempuan yang pernah menjadi korban manipulasi finansial dan emosional dalam rumah tangga. Suaranya kini menjadi sumber kekuatan bagi banyak perempuan lain. Keikhlasan bukan berarti membiarkan dirimu diinjak. Tuhan pun mencintai keadilan, ujarnya dalam sebuah pertemuan komunitas. Nama Nadira naik. Banyak media tertarik menulis kisahnya. Tapi ia menolak tampil. Biarkan ini menjadi pelajaran sunyi. Biarkan kebenaran berdiri sendiri, tanpa sorotan kamera. Di akhir bulan, polisi menetapkan Rani sebagai tersangka atas pemalsuan dokumen dan penggunaan surat kuasa palsu. Pengacara Rani mencoba mengelak dengan menyebut, itu kesepakatan internal suami istri, tapi data menunjukkan bahwa tanda tangan Nadira dipalsukan saat ia berada di luar negeri, dan Fahri sendiri mengakui bahwa ia tak menyaksikan langsung surat itu ditandatangani oleh Nadira. Fahri, dalam sidang mediasi cerai, akhirnya bersuara. Suaranya lemah, namun jujur. Saya minta maaf pada Nadira. Saya lalai. Saya terhasut. Saya takut sendirian dan kehilangan arah. Tapi itu bukan pembenaran untuk ikut menyetujui langkah-langkah salah yang diambil Rani. Nadira hanya mengangguk. Ia tak perlu mendengar maaf itu, karena dalam hatinya, ia sudah selesai dari cerita ini. Sidang memutuskan pembagian harta sesuai permintaan Nadira. Rumah, ruko, dan investasi kembali padanya. Rani tak mendapat sepeser pun. Di luar ruang sidang, wartawan menunggu. Tapi Nadira melewati mereka tanpa sepatah kata. Ia hanya mengenakan gamis sederhana, wajahnya damai. Seseorang dari wartawan sempat berteriak, "Bu Nadira, apakah Anda puas?" Ia menoleh, tersenyum sedikit. Puas itu urusan hati. Tapi tenang, saya sudah tenang. Penutup bab 8. Di rumah itu, Rani mengepak barang dengan tangan gemetar. Tidak ada lagi sopir, tidak ada pembantu, tidak ada Fahri. Ia pergi dengan hanya satu koper, meninggalkan rumah megah yang kini terasa seperti sisa dari mimpi buruk. Sementara Nadira membuka jendela apartemen kecilnya. Cahaya matahari pagi masuk perlahan. Ia menyeduh teh, membuka laptop, dan mulai menulis. Kadang, Tuhan izinkan kita jatuh ke lubang agar kita tahu betapa kuatnya tangan kita saat menarik diri keluar. Dan aku sudah memanjat sampai atas. Hari itu datang tanpa kemegahan. Tidak ada pesta atau upacara pengusiran. Namun, denting-denting kejatuhan terdengar nyaring dalam ruang-ruang kosong rumah mewah yang pernah jadi simbol kekuasaan seorang perempuan bernama Rani. Tidak ada lagi sepatu hak tinggi berderap di lantai marmer. Tidak ada lagi wangi parfum mahal yang menyelimuti udara sejak pagi.
Tak ada tangan pelayan yang menyuguhkan sarapan di atas nampan perak. Yang tersisa hanya suara koper beroda yang tergelincir kasar menuruni anak tangga. Suara gesekan kain tirai yang ditarik paksa. Dan napas tercekat seorang perempuan yang tidak lagi diinginkan, tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi dianggap. Fahri menceraikan Rani dengan surat resmi. Bukan sebagai bentuk keberanian, tapi karena ketakutan. Nama belakangnya, yang dulu harum sebagai pengusaha bersih dan religius, nyaris tercoreng permanen akibat kasus yang meletus bersama pengakuan-pengakuan dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun itu retak seperti kaca tipis dilempar batu. Ia tahu, satu-satunya cara menjaga sisa wajahnya adalah memutus ikatan dengan sumber malapetaka itu. Rani. Keputusan itu disampaikan lewat pengacara. Tidak ada pelukan terakhir. Tidak ada air mata dari Fahri. Hanya dokumen dengan cap basah dan perintah kosong, keluar dalam 3 hari. Rani yang pernah merasa diri sebagai ratu, kini berdiri di depan pagar rumah yang tak lagi miliknya. Rambutnya yang dulu selalu tersisir rapi, kini dibiarkan berantakan tertiup angin. Tangannya menggenggam ponsel, berharap nama Fahri muncul kembali di layar, berharap ada pesan maaf, harapan, atau bahkan sekadar penundaan. Tapi tak ada. Nomor Fahri memblokirnya. Dia tak hanya kehilangan suami. Ia kehilangan panggung. Rani berusaha menghubungi beberapa kolega. Tapi nada bicara mereka kini berbeda. Dingin. Jaga jarak. Tak ada lagi undangan arisan sosialita. Tak ada lagi pesan penuh emoji dari teman-teman berkelas yang dulu berlomba mengundangnya ke acara brunch eksklusif. Nama Rani bukan hanya tidak disebut. Ia dihindari. Media sosial menjadi saksi bisu kejatuhannya. Ia pernah menjadi panutan gaya, kini hanya menjadi kisah yang dikomentari dengan cemoohan. Setiap unggahan lamanya berubah menjadi ladang hinaan. Komentar-komentar menyudutkannya muncul, menyerupai cambuk halus yang menyayat harga diri. Rani mencoba bangkit. Ia datangi beberapa notaris untuk bertanya soal haknya. Tapi ternyata, surat cerai disahkan tanpa adanya klaim harta. Semua yang pernah ia kendalikan, yang pernah ia geser dan palsukan, kini secara sah dan mutlak kembali ke tangan Nadira. Tidak ada celah, tidak ada kekosongan hukum yang bisa ia manfaatkan. Semuanya dikunci rapat. Sementara itu, di tempat berbeda, Nadira tidak merayakan kemenangan. Ia tidak mengibarkan bendera atau mengadakan syukuran besar. Tapi orang-orang mulai kembali melihatnya dengan mata yang berbeda. Mata yang dulu memandangnya biasa, kini menatap penuh hormat. Ia bukan hanya perempuan yang kembali dari tanah suci. Ia adalah perempuan yang selamat dari pengkhianatan, fitnah, dan perampasan, namun tetap berdiri dengan kepala tegak dan suara lembut. Ia menghadiri undangan diskusi hukum keluarga di universitas tempat adiknya mengajar. Tanpa riasan mencolok, dengan jilbab netral dan baju longgar sederhana, ia berdiri di hadapan puluhan mahasiswa dan dosen. Mereka mendengarkan kisahnya bukan sebagai gosip, tapi sebagai pelajaran. Ia tak menyebut nama siapapun. Ia bicara tentang kekuatan perempuan yang mengetahui haknya, tentang pentingnya literasi hukum rumah tangga, tentang bagaimana cinta tidak boleh menjadi alat untuk membenarkan manipulasi. Nadira tidak pernah membela diri dengan kata-kata saat dihina. Tapi kini, orang membelanya bahkan tanpa ia meminta. Nama baik yang dulu dikaburkan oleh dusta Rani kini bersinar lebih terang, karena kejujuran yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. Keluarga besar Fahri pun berubah sikap. Setelah semua terungkap, mereka mencoba mendekati Nadira kembali. Beberapa dengan rasa bersalah, yang lain dengan rasa kagum. Nadira menerima mereka, tapi tidak lagi menempatkan dirinya sebagai bagian dari keluarga yang sama. Ia menjaga jarak yang sehat. Ia tahu, beberapa luka tak perlu ditambal, cukup dibiarkan sembuh sendiri dalam sunyi. Fahri sendiri hidup dalam bayang-bayang aib. Ia kehilangan kredibilitas sebagai pemimpin di perusahaannya. Meski ia tak dijerat pidana karena dianggap terpengaruh dan tidak aktif memalsukan dokumen, jejaknya tetap tertulis dalam dokumen hukum. Ia kehilangan posisi direktur utama, dipindahkan menjadi komisaris non-aktif, dan secara perlahan disingkirkan oleh pemegang saham yang kecewa. Ia tidak masuk penjara, tapi hidupnya berubah menjadi tahanan dari rasa malu yang tidak pernah selesai. Fahri mencoba mencari Nadira setelah semuanya reda.
Bukan untuk memohon kembali, tapi ingin menyampaikan penyesalan. Namun Nadira tidak membuka pintu. Bukan karena benci, tapi karena ia sudah menutup buku itu. Ia tidak perlu melihat halaman belakang yang penuh cacat. Ia hanya ingin membuka buku baru, dengan narasi yang ia tulis sendiri. Waktu berjalan. Rani yang kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, hidup dengan uang sisa tabungan yang tak seberapa. Ia mencoba berdagang online, namun nama belakangnya yang pernah dijadikan branding kini menjadi beban. Tidak ada lagi pelanggan yang percaya. Reputasi di dunia maya sangat kejam, sekali tercoreng, sangat sulit dipulihkan. Ia menjadi simbol dari keserakahan dan pengkhianatan, bahkan tanpa orang mengenalnya secara pribadi. Sementara Nadira memulai usaha kecil di bidang konsultasi hukum keluarga, bekerja sama dengan LSM dan komunitas perempuan. Ia tidak ingin menjadi public figure, tapi kehadirannya mulai dikenal. Banyak yang datang padanya bukan hanya untuk meminta bantuan hukum, tapi juga untuk belajar bagaimana menjadi tegar tanpa kehilangan kelembutan. Ia hidup dengan tenang. Apartemennya kecil, tapi penuh cahaya. Tidak ada pembantu, tapi semua tertata rapi. Ia tidak lagi memiliki banyak perhiasan seperti dulu, tapi wajahnya bersinar dengan ketulusan yang tak bisa dibeli. Ia sering menulis jurnal. Bukan untuk menerbitkannya, hanya sebagai bentuk dialog batin. Dalam satu lembar yang disimpannya rapi, ia menulis. Rasa sakit mengajarkan kita bahwa tidak semua yang berkilau itu emas. Tapi juga mengingatkan bahwa emas tidak akan kehilangan nilainya hanya karena tertutup lumpur untuk sementara waktu. Hari-hari Nadira kini dipenuhi kesibukan bermakna. Ia mengunjungi rumah singgah perempuan korban KDRT, menjadi mentor bagi mahasiswa hukum muda, dan setiap minggu mengirim bantuan ke panti asuhan yang dulu sering ia kunjungi diam-diam. Ia tidak hidup untuk membuktikan siapapun salah. Ia hidup untuk menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar vonis di pengadilan, tapi ketenangan hati setelah badai reda. Rani, di sisi lain, hidup dalam bayang-bayang masa lalunya sendiri. Ia sesekali masih membuka foto-foto lamanya, mengenang kejayaan yang sirna. Ia mencoba menyalahkan keadaan, tapi semakin hari, ia menyadari, kejatuhannya bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Dan Fahri, ia menjadi laki-laki yang kehilangan dua perempuan dalam satu perang yang ia mulai, tapi tak mampu akhiri. Sementara itu, Nadira melangkah pelan di bawah langit senja, dengan langkah ringan, hati penuh syukur, dan jiwa yang telah pulih. Ia tidak menang, karena sejak awal ia tidak pernah ikut bermain. Ia hanya bertahan, dan kadang, bertahan adalah bentuk kemenangan paling abadi. Musim berganti. Daun-daun tua jatuh, digantikan tunas yang segar. Hidup pun demikian. Yang mati tak harus dikubur dengan duka, kadang cukup ditinggalkan dengan langkah tegas. Nadira tahu, tidak semua kisah harus berakhir dengan kembali. Ada kisah yang, justru ketika selesai, memberi ruang untuk hidup baru tumbuh dengan indah. Ketika surat dari Fahri datang, berisi keinginan untuk rujuk, memulai kembali, membangun rumah tangga yang katanya lebih dewasa dan berlandaskan penyesalan, Nadira hanya menatapnya lama. Ia tidak terkejut. Lelaki seperti Fahri, yang telah mencicipi kehancuran, akan kembali kepada satu-satunya sumber ketenangan yang dulu ia remehkan. Namun Nadira tak lagi berputar di pusaran yang sama. Ia telah selesai dengan masa lalu. Ia menolak tawaran itu. Bukan dengan kata kasar, bukan dengan kemarahan. Ia cukup mengirim satu surat balasan, singkat dan tanpa metafora. Sebuah penolakan yang sunyi namun pasti, mengandung satu makna, aku sudah sembuh. Aku tak ingin sakit lagi. Beberapa hari setelah itu, Nadira menjual rumah lamanya. Rumah yang dulu menjadi tempat penuh kenangan, sekaligus saksi persekongkolan dan pengkhianatan. Rumah itu kini hanya bangunan. Dindingnya masih kokoh, taman masih hijau, tapi jiwanya telah mati sejak hari Nadira diusir dari sana. Hari Rani menguasai setiap ruang dan menjadikan Nadira tamu di kehidupannya sendiri. Nadira tak ingin tinggal di rumah yang penuh luka. Ia ingin membangun ruang yang baru, tidak hanya secara fisik, tapi secara makna. Maka ia melepasnya, dengan harga yang bahkan tak terlalu ia negosiasikan. Baginya, rumah itu adalah lembaran lama yang harus ditutup, bukan ditawar. Uang dari hasil penjualan rumah itu digunakan untuk dua hal:
membeli rumah kecil 2 lantai di pinggiran kota dengan halaman cukup luas, dan mendirikan Yayasan Cahaya Perempuan, sebuah lembaga yang ia rancang sendiri untuk mendampingi perempuan korban pengkhianatan rumah tangga, mereka yang kehilangan arah, martabat, bahkan harta. Namun masih punya sisa keberanian untuk bangkit. Yayasan itu lahir bukan dari niat mencari nama, tapi dari luka yang telah sembuh dan ingin dibagi agar menjadi pelajaran. Ia mengumpulkan tim kecil, terdiri dari konselor, psikolog, dan paralegal yang bekerja secara sukarela. Ia membuka hotline untuk konsultasi, membentuk kelompok diskusi, dan menyediakan pelatihan keterampilan agar para perempuan yang datang tidak hanya disembuhkan emosinya, tapi juga dikuatkan hidupnya. Nadira tak sekadar duduk sebagai simbol. Ia terjun langsung, menyambut setiap perempuan yang datang dengan mata sembab, suara patah, dan tubuh yang tak tahu arah pulang. Ia tahu perasaan itu. Ia pernah di sana. Ia tahu persis bagaimana rasanya dituduh saat menjadi korban, bagaimana dunia bisa buta ketika pelaku pandai berbicara. Banyak yang menangis di hadapannya. Banyak yang tak bisa bicara. Nadira tidak selalu menasihati. Kadang, cukup menggenggam tangan mereka, dan itu lebih dari cukup. Kehadirannya bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai bukti bahwa luka bisa berubah menjadi cahaya. Yayasan itu berkembang pelan tapi pasti. Media mulai menyorotnya, kali ini bukan sebagai mantan istri pengusaha, tapi sebagai pendiri gerakan sosial berbasis pengalaman personal. Nadira tetap menolak banyak undangan wawancara. Ia ingin yayasannya dikenal karena dampak, bukan karena masa lalunya yang pernah digoreng oleh infotainment. Beberapa kali, Fahri mencoba mengirim pesan. Bukan lagi memohon rujuk, tapi dengan dalih ingin bekerja sama dalam kegiatan sosial. Nadira membacanya dengan tenang, lalu menghapusnya. Ia tahu niat itu tak sepenuhnya murni. Ia telah belajar, beberapa orang hanya datang mendekat ketika sinar mulai muncul. Dan ia tak ingin sinar itu menjadi panggung orang lain. Yayasan Cahaya Perempuan menjadi tempat perlindungan bagi puluhan perempuan dalam setahun pertama. Beberapa berhasil keluar dari rumah tangga beracun, membangun usaha sendiri, bahkan ada yang menjadi pengurus yayasan. Mereka bukan lagi korban. Mereka penyintas. Dan Nadira, ia tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun. Ia hanya ingin hidup dengan damai, dalam kebenaran yang jujur, dan keikhlasan yang tak memerlukan tepuk tangan. Satu hal yang ia pelajari selama perjalanan itu adalah bahwa balas dendam paling menyakitkan tidak datang dari amarah atau kekerasan, tapi dari kemenangan yang diperoleh secara cerdas dan sah, dengan kepala tegak dan hati tenang. Ia tidak pernah menghina Fahri atau Rani, tidak pernah membuka aib lebih dari yang telah dibuktikan hukum. Tapi justru karena sikap tenangnya, dunia melihat siapa yang benar dan siapa yang memutar fakta. Keikhlasan membuka jalur bagi keadilan, karena ia membuat langkah menjadi ringan. Nadira tidak pernah terburu-buru. Ia tidak ingin melihat musuhnya menderita. Ia hanya ingin melihat dirinya sendiri sembuh. Dan dalam proses itu, ia menemukan bahwa kesembuhan dirinya adalah penderitaan terbesar bagi mereka yang pernah menyakitinya. Di rumah barunya, Nadira menanam bunga Kamboja putih di halaman depan. Bunga itu, dalam kepercayaan banyak orang, melambangkan keabadian dan kesucian setelah duka. Setiap pagi ia menyirami sendiri, dengan tangan yang dulu gemetar karena pengkhianatan, kini kuat karena kepercayaan diri. Ia menulis jurnal lebih rutin sekarang. Setiap akhir pekan, ia menuliskan pelajaran dari setiap pertemuan dengan para perempuan yang datang ke yayasan. Kadang ia menulis 1 paragraf saja. Kadang berlembar-lembar. Tapi semuanya jujur. Dalam salah satu tulisannya, ia menulis, "Dulu aku kira menang itu berarti mengalahkan orang yang menyakitiku. Tapi ternyata, menang adalah ketika aku tak lagi memikirkan mereka. Ketika aku tidur nyenyak, bekerja penuh makna, dan tertawa tulus bersama orang-orang yang mencintai aku karena siapa diriku, bukan karena siapa aku dalam hubungan." Hari-harinya sederhana. Ia memasak sendiri, menjemur pakaian sendiri, berkebun sendiri. Tidak ada ajudan, tidak ada sopir pribadi. Tapi hidupnya terasa kaya. Kaya akan makna, kaya akan ketenangan. Ia menjadi versi dirinya yang paling jujur. Bukan sebagai istri dari siapapun, bukan bayangan dari cerita siapapun, tapi sebagai Nadira. Perempuan yang pernah jatuh, dan memilih bangkit bukan dengan amarah,
tapi dengan keikhlasan dan kebenaran. Ia tidak hidup untuk membalas. Ia hidup untuk melanjutkan. Dan dunia, entah sadar atau tidak, ikut melanjutkan bersamanya. 12 tahun telah berlalu sejak Nadira menolak kembali ke pelukan masa lalu. Waktu berjalan tak pernah terburu-buru, namun pasti. Rambut yang dahulu hitam pekat kini mulai dihiasi helai-helai perak. Di sekitar matanya, kerutan kecil menari seperti puisi sunyi, tanda bahwa waktu telah mengajarinya banyak hal, tidak dengan suara keras, tetapi dengan jeda panjang dan keheningan panjang. Yayasan Cahaya Perempuan kini telah memiliki 3 cabang di kota berbeda. Namanya masuk dalam daftar pendek tokoh sosial yang membawa perubahan nyata bagi pemberdayaan perempuan. Ia tetap menolak penghargaan, tetap tak pernah menghadiri gala formal. Nadira tak berubah, rendah hati, sederhana, dan kukuh seperti batu karang yang tak perlu menonjol untuk menjadi kuat. Suatu sore yang sejuk, di taman belakang rumahnya yang kini penuh bunga matahari dan lavender, Nadira duduk di kursi kayu rotan. Di sampingnya, seorang perempuan muda, sekitar usia 20-an, duduk dengan mata masih sembab, menggenggam secari kertas hasil laporan psikologis. Ia salah satu dari peserta pelatihan di yayasan itu. Suaminya meninggalkannya setelah selingkuh dengan sahabat sendiri. Kisahnya seperti gema dari masa lalu Nadira, meski berbeda wajah dan detail. Nadira tidak menawarkan solusi cepat. Ia hanya mendengarkan, seperti biasa. Lalu, setelah hening cukup lama, ia hanya berkata perlahan, "Kamu tidak rusak. Kamu sedang dibentuk." Perempuan muda itu menangis. Bukan karena sakit, tapi karena merasa dilihat. Setelah ia pulang, Nadira duduk sendiri lebih lama. Di hadapannya, kebun kecil yang ia tanam sendiri menghampar seperti pelukan. Di balik aroma tanah dan bunga, ada rasa damai yang dulu mustahil ia rasakan. Ia membuka buku jurnalnya, halaman terakhir. Di sana, ia menulis dengan tinta biru. "Jika masa lalu adalah gelas yang jatuh dan pecah, maka aku bukan serpihannya. Aku adalah tangan yang memutuskan untuk tidak memungutnya kembali. Aku berjalan pergi, dan di jalan itu, aku belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk paling tinggi dari kemenangan." Angin sore meniup rambutnya perlahan. Langit menjingga di atas kepala. Tak ada suara gaduh, tak ada gemuruh dunia. Hanya ketenangan. Dan di dalam ketenangan itu, Nadira tahu, ia sudah tiba di tempat yang tepat. Bukan dalam arti fisik, tapi tempat batin, titik di mana tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi rasa ingin membalas, hanya rasa syukur karena ia telah memilih jalannya sendiri. Fahri, Rani, rumah besar, surat pengadilan, tangisan malam-malam dulu, semuanya kini seperti cuplikan film hitam putih yang jauh di belakang layar hidupnya. Ia tak membencinya. Ia hanya tidak ingin menontonnya lagi. Nadira memejamkan mata. Ia menarik napas panjang. Hidup telah memberinya luka, tapi ia membalas dengan makna. Dan itu cukup.